Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana tips melakukan konsultasi luka melalui online. Jadi gini guys, saya sering menerima konsultasi dari pasien langsung, misalkan menanyakan, ini saya punya luka begini, kirim fotonya ke saya. Atau misalkan dari kerabat seperti itu, untuk luka keluarganya. Atau bahkan dari teman-teman sejawat perawat yang konsultasikan luka pasiennya. Nah itu sering juga mas. Jadi saya tidak menghalangi teman-teman untuk konsul seperti itu secara pribadi. Jadi bukan karena, wah ini kan kompetitor bisnis, ini persaingan bisnis, saya nggak mau menerima konsultasi, saya nggak mau sharing knowledge. Nggak seperti itu mas, saya orangnya nggak seperti itu. Saya nggak pelit mengenai ilmu. Kalau saya pelit mengenai ilmu, ngapain saya bikin channel YouTube seperti ini mas, ya kan? Nah, jadi saya terbuka untuk teman-teman konsultasi melalui apa? Ya melalui WA juga bisa. Sebenarnya konsultasi tentang kelainan kulit itu paling ideal, paling sempurna adalah melalui inspeksi secara langsung. Kelainan kulit itu standarnya seperti itu pemeriksaannya. Harus dilihat si praktisi secara langsung. Tetapi kan karena keterbatasan ruang dan waktu, ada media online, ada WA, ada media sosial yang lain, bisa jadi kita mau nggak mau konsulnya melalui online seperti itu. Nah ini saya akan ngasih tips ya bagaimana konsultasi melalui online itu baiknya gimana biar tidak salah paham seperti itu. Nah saya sendiri benar-benar membuka diri nih. Kalau misalkan pasien mau konsultasi ke klinik Monas, sebelum pasiennya datang konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, itu boleh mengirimkan fotonya ke kontak person klinik ya. Nanti saya cantumkan di bawah di deskripsi kontak klinik itu, nomor HP-nya klinik Monas berapa. Anda bisa konsultasi terlebih dahulu sebelum datang. Ini luka seperti ini gimana boleh nanya seperti itu, boleh mas, gratis seperti itu. Bahkan saya itu kan CWCCA ketiga di Kabupaten Tegal itu juga yang menyelenggarakan saya. Artinya saya ikut mencetak teman-teman perawat di Kabupaten Tegal supaya tambah banyak. Jadi bukan berarti wah ini persaingan, berarti saya nggak boleh mencetak, saya nggak mau sharing knowledge. Bukan seperti itu mas. Saya terbuka lebar untuk sharing knowledge, untuk ilmu pengetahuan seperti itu. Masalah rezeki nanti sudah ada yang bagi ya. Masing-masing sudah ada jatahnya dari Tuhan. Seperti itu. Nah, gimana sih cara konsultasi yang baik? Konsultasi yang baik tadi saya katakan harusnya ketemu langsung ya. Paling ideal seperti itu karena itu untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam anamnesa, dalam pengkajian, dalam merekomendasikan langkah-langkah apa yang harus diambil dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita melalui media sosial tentunya ada keterbatasan. Berarti ada resiko juga nih kesalahan anamnesa bisa terjadi. Kekeliruan rekomendasi apa yang harus diambil bisa saja terjadi loh ya. Ini resiko ditanggung masing-masing kalau konsultasinya mau nggak mau melalui online seperti itu. Nah ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan bagaimana sih melakukan konsultasi luka menggunakan media online. Misalkan melalui WA, Anda japri saya, Kak Johan, saya konsul dong, ada luka seperti ini gimana nih? Ini lukanya kenapa nih? Ini analisanya bagaimana nih? Ini progresnya kira-kira bagaimana nih? Ini kemungkinan yang akan terjadi bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan nih? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah saya sering menerima konsul seperti itu. Nah tetapi ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan saat melakukan konsultasi seperti itu. Yang pertama, foto Anda itu harusnya menggunakan kamera yang baik kualitasnya. Jadi megapikselnya ini berapa gitu kan. Jadi gambarnya sebisa mungkin, sejelas mungkin mewakili kondisi yang realitanya, mewakili atau merepresentasikan kondisi aslinya itu seperti apa. Lah kan ada beberapa konsul menggunakan kamera yang jelek. Nah, gambarnya aja burang, gimana saya mau menganalisa mas? Jadi kualitas kamera itu yang pertama. Yang kedua, mengenai gambarnya ini gerak atau tidak. Ada orang konsultasi tetapi gambarnya gerak, motonya sambil gerak ya akhirnya ngeblur lagi, mana mau dianalisa mas, ya kan? Yang berikutnya jaraknya kadang terlalu jauh. Wong kelainan kulitnya seperti apa, jaraknya terlalu jauh lah. Terlalu jauh sih gimana? Atau bahkan terlalu dekat sehingga saya tidak bisa menganalisa dengan jelas. Itu yang ketiga, jaraknya. Yang berikutnya foto ini mengenai lampu atau pencahayaan. Nah ini cahaya ini yang ideal adalah bagaimana kita menggunakan cahaya matahari tetapi tidak langsung. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kan cahaya matahari tetapi kan tidak langsung. Kalau cahaya matahari langsung berarti cahaya yang dari matahari langsung menyinari kita. Nah misalkan seperti ini. Nah ini seperti ini pun ini cahaya matahari tidak langsung guys. Nah karena tidak langsung terkena mataharinya. Nah begitu saya keluar dari mobil, nah ini cahaya matahari langsung. Nah saran saya adalah menggunakan cahaya matahari tetapi tidak langsung. Nah ini contohnya seperti ini ya, tidak terpapar secara langsung seperti ini. Kalau secara langsung kena cahaya matahari bisa jadi terlalu terang sehingga membiaskan warna kulit, membiaskan warna luka. Misalkan di dalam rumah gimana? Boleh Anda menghadap misalkan ke jendela tetapi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi menggunakan cahaya matahari tetapi tidak langsung terpapar langsung. Itu kalau bisa seperti itu guys, jadi objektif.
Kalau nggak bisa gimana? Kalau menggunakan cahaya matahari tidak langsung, tetapi kok gelap, kok tetapi tidak terang, kok tidak bisa merepresentasikan kondisi luka yang sebenarnya, gimana? Ya mau nggak mau menggunakan lampu, oke, itu alternatif kedua. Tetapi menggunakan lampu juga harus lampu yang warnanya putih, jangan lampu yang warnanya orange, lampu yang warnanya merah, itu akan membiaskan warnanya sehingga semu merah, semu kuning. Nah, kuning merah itu kan nanti ada maknanya sendiri. Ingat ya, warna luka itu ada maknanya. Luka yang berwarna hitam kecoklatan itu maknanya apa? Luka yang warnanya merah tua ada artinya. Luka yang warnanya merah muda ada artinya. Luka kalau warnanya kuning itu artinya apa? Luka kalau warnanya hijau itu artinya apa? Itu semuanya ada maknanya, Mas. Jadi cahaya ini penting sekali. Anda atur gimana caranya biar objektif. Beberapa orang memfoto lukanya, kondisinya penerangannya gelap atau terang, terlalu terang, atau menggunakan cahaya semu kuning dan sebagainya, sehingga tidak objektif, sehingga saya akan salah menafsirkan, memberikan penilaian yang salah, memberikan rekomendasi yang salah, seperti itu. Yang kelima, mengenai sudut pandang. Nah, Anda tuh kalau moto luka harus tegak lurus dengan luas penampang dengan permukaan kulitnya. Misalkan lukanya di sini, ya fotonya berarti tegak lurus. Seringkali kadang orang konsul lukanya di sini, motonya dari samping kayak gini. Lah gimana? Atau malah lukanya sampai ke sana, di sini sisi sini malah nggak kelihatan. Loh, nggak seperti itu toh caranya. Kalau luas lukanya sampai ke permukaan sana, sisi atas dan sisi samping sana, maka dari sini juga difoto, dari sini juga difoto. Semuanya harus tegak lurus dengan luas penampang kulitnya, seperti itu guys. Itu barulah bisa menampilkan ukuran luasnya luka itu berarti berapa kali berapa, itu benar-benar objektif. Jadi ini penting ya guys mengenai foto seperti ini. Jadi saya bisa menganalisa dengan baik, mendekati benar gitu loh, mendekati seperti inspeksi secara langsung, seperti itu. Tadi seperti saya bilang, kalau misalkan menggunakan online ada risikonya, resiko kesalahpahaman, kesalahan Anda mengirimkan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, sehingga ada risiko salah anamnesa atau salah pengkajian, ada juga salah menginterpretasi luka seperti itu maknanya apa, lalu salah juga merekomendasikan. Nah ini kan akhirnya siapa yang rugi nih kalau misalkan Anda tidak sesuai dengan standar. Ada risiko-risiko yang kerugian seperti itu. Dan yang terakhir saya akan ngomong mengenai konsultasi melalui online. Konsultasi melalui online itu hanya konsultasi dari kesan yang timbul dari gambar. Jadi mengenai hal-hal lain tidak kita ketahui, ya kan? Misalkan ada kemacetan pembuluh darah, kita juga tidak tahu. Eksudatnya banyak sedikit atau sedang, kita juga nggak tahu karena kita tidak memantau balutannya itu seberapa jenuhnya, seberapa basahnya, seberapa sudah overload, tidak mampu menampung cairannya. Kita nggak tahu nih bahwa cairan luka Anda itu sedang atau banyak atau sedikit, ya kan? Nah seperti itu. Lalu misalkan tanda-tanda infeksi juga hanya apa yang nampak dari foto. Bisa jadi tanda-tanda infeksi yang lain tidak bisa kita deteksi, misalkan dari baunya ya kan, itu kan ada artinya juga. Nah jadi banyak kekurangan kalau kita melakukan anamnesa melalui foto. Ada hal-hal lain. Nah misalkan kalau dari foto terus biasanya kan Anda menanyakan nih, ini foto seperti ini gimana nih, apakah bisa diselamatkan atau tidak, atau berapa sih prosentasinya 50-50 atau berapa, kira-kira kesembuhannya berapa persen dan sebagainya. Nah itu bisa dari analisa foto kita ngomong ini kira-kira dari kesan yang ada. Nah, kan ada ciri-ciri jaringan yang kalau misalkan terdevitalisasi seperti apa warnanya, jaringan-jaringan yang kira-kira akan terrevitalisasi atau kira-kira akan selamat hidup kembali itu warnanya seperti apa. Nah, tapi hanya dari gambar saja saya bisa menginterpretasikan seperti itu. Saya bisa ngomong, oh ini kira-kira 70% selamat, oh kira-kira ini 30% terdevitalisasi atau rusak dan sebagainya. Itu hanya perkiraan yang bisa timbul dari kesan gambar saja, belum pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ingat loh, faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka banyak. Saya sudah pernah membuat video khusus, Anda bisa simak, bagus Johan Maulana, faktor kesembuhan luka. Ada 5 setidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka. Lah itu kan banyak. Misalkan kondisi yang lain, kondisi penyakit penyertanya, kondisi diabetesnya seperti apa. Lah itu kalau tidak Anda konsulkan, ya kita nggak bisa memastikan ini kira-kira bakal selamat atau tidak, jaringan lukanya seperti apa, kira-kira kakinya masih bisa selamat atau tidak. Nah banyak pertimbangan Mas. Tetapi kalau Anda hanya mengonsultasikan melalui online saja, ya maka pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan seperti itu hanya dari kesan yang timbul dari gambar saja. Ingat, hanya dari gambar saja, sehingga prediksi kemungkinan-kemungkinan yang dibuat oleh tenaga kesehatannya, oleh praktisinya belum tentu akurat dan objektif
dan sesuai dengan realita di lapangan. Jadi bisa saja salah. Ini harus diterima karena konsultasinya saja melalui online, tidak ketemu secara langsung. Jadi resiko kesalahan-kesalahan seperti itu tetap ada. Waspadai ya. Nanti jangan misalkan loh ini kan katanya 70% selamat, kok nyatanya nggak selamat dan sebagainya. Ya jangan disalahkan, namanya saja pemeriksaannya tidak standar, ya kan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.